melayani firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Biarlah apa yang kita lakukan malam hari ini benar-benar adalah satu kerinduan kita untuk semakin mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Saya sengaja tadi minta temanya apa. Saya senang dengan tema ini karena saya tahu bahwa tema ini sekalipun anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun, masih seringkali menyimpan kepahitan dalam hati. Walaupun tidak dipertontonkan, tidak diperlihatkan, diperdengarkan. Tapi seperti firman Tuhan bilang, betapa liciknya hati, kalau sudah membatu siapa yang tahu, ya kan? Betapa liciknya hati, kalau dia sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya. Itu sebabnya saya beri judul firman Tuhan malam ini adalah menghapus sakit hati dalam kehidupan kita. Menghapus sakit hati. Ini bukan hal yang mudah. Tapi saya percaya dalam gereja Tuhan sebagai orang-orang percaya, kita sudah, saya percaya di antara kita di room ini boleh sama-sama mengerti bahwa hal ini merupakan satu kewajiban dan satu keharusan bagi kita untuk tidak memiliki sekecil apapun rasa sakit hati dalam hidup kita, sebab kita tahu bahwa sakit hati ini adalah satu penghambat perkembangan kehidupan rohani, perkembangan kepribadian kita. Itu satu tembok yang tinggi yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Saya akan baca dalam ayat dasar saya dalam pasal yang ke-7 Pengkhotbah ayat yang ke-9. Buat kita semua kalau ada kitab mari kita baca bersama. Ayat yang ke-9 Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Dari ayat ini kita mendapatkan bahwa ketika kita menyimpan sakit hati, kita dikategorikan, kita disamakan dengan orang bodoh. Nah, sudah pasti setiap kita menolak untuk dikatakan orang bodoh. Karena kalau sudah bodoh, firman Tuhan sudah jelas, orang bodoh itu adalah orang yang pasti hancur. Tidak bisa bertahan dalam tekanan, tidak bisa bertahan dalam goncangan. Itu orang bodoh. Firman Tuhan bilang orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Nah, orang yang menyimpan amarah, akar pahit di dalam hatinya itu sama dengan orang bodoh. Kenapa demikian? Karena hanya orang-orang bodoh lah yang hancur. Hanya orang-orang bodoh lah yang akhirnya gagal. Hanya orang-orang bodoh lah yang akhirnya tidak menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu sebabnya Tuhan mau di dalam hidup kita, dalam kita merayakan, kita sedang masih dalam suasana hari Paskah. Kita sudah tahu apa tujuan kematian Yesus. Kita sudah tahu apa tujuan kematian Yesus, kebangkitan Yesus adalah untuk menghapus dosa manusia, untuk menyelesaikan kutuk, untuk membersihkan hati kita supaya kita semua menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Termasuk di dalamnya adalah kita juga bisa ditebus, kita bisa diampuni ketika kita mau mengampuni. Ini satu hal yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Sebab menyimpan akar pahit, menyimpan sakit hati itu sama dengan orang yang tidak mengampuni. Dan itu sudah jelas, bukan sama dengan. Tapi itu memang orang yang tidak mengampuni. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kita boleh melihat bahwa kepahitan harus dibuang untuk mengalami pembaruan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, sekalipun sekecewa apapun, sesakit apapun hati kita, mungkin hal-hal itu memang bagi kita bukan hal yang mudah untuk dilupakan. Firman Tuhan mengajak kita seharusnya satu keharusan untuk membuang sakit hati, kepahitan dalam hidup kita dalam bentuk apapun, supaya kita mengalami pembaharuan. Jadi untuk mengalami pembaharuan harus membuang dulu hal-hal yang menghambat pembaharuan itu. Saya ingin membaca di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23. Haleluya. Efesus 4 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kita perlu membuang sakit hati, membuang akar pahit dalam hidup kita supaya kita dibaharui. Roh kita dibaharui, pikiran kita, hidup kita dibaharui. Haleluya. Kita boleh melihat Bapak Ibu, ada dua contoh. Ada dua contoh dalam Alkitab yang berhasil menghapus sakit hati dalam hidup mereka dengan cara yang luar biasa. Yang pertama kita mengenal tentang Yakub dan Esau ya. Bagaimana Esau memiliki dendam kesuma terhadap adiknya Yakub. Bagaimana Esau sangat benar-benar sudah berjanji dalam hatinya, kalau saudara baca dalam Alkitab, dia sudah benar-benar berjanji untuk membunuh adiknya karena adiknya menipu dia, berhasil menipu dia. Pertama menipu dengan kacang merah, kemudian menipu dengan berkat itu tadi, merampas berkat kesulungan. Tetapi sekalipun kita tahu itu adalah bagian dari rencana Allah, tetapi itu perbuatan yang tidak bagus ya. Haleluya. Tetapi kemudian kita boleh melihat ada satu hal yang indah di kemudian hari ketika mereka sama-sama bertemu. Itu kalau Bapak Ibu baca luar biasa ya, itu adalah kemampuan yang ajaib. Mereka bisa saling melupakan sakit hati. Yakub dan Esau, Yakub sedang melakukan perjalanan bersama dengan Esau dengan arah yang berbeda, dan mereka ketemu di jalan tanpa ada perjanjian apa-apa, tapi ketemu dan hanya saling memaafkan dalam satu ketika, satu waktu, tanpa ada syarat dan lain sebagainya, tanpa ada perjanjian dan lain sebagainya. Hanya mereka berpelukan, bertangis-tangisan, melupakan. Esau dengan besar hati melupakan, karena akhirnya dia mendapat berkat. Karena firman Tuhan berkata, Abraham bilang sama Ishak bilang sama Esau, kalau engkau berusaha sungguh-sungguh, engkau pun diberkati. Dan kemudian ya Tuhan juga memberkati Esau. Jadi untuk iri kepada Yakub juga sudah hilang, karena Tuhan akhirnya memberkati Esau. Dan ketika pada suatu waktu mereka ketemu, mereka berpelukan, bertangis-tangisan, melepas rindu. Mereka segala kepahitan, membuang jauh-jauh kepahitan dalam hidup mereka sebagai beradik. Itu satu kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang seharusnya gereja Tuhan harus miliki. Dan di akhir zaman ini seharusnya gereja Tuhan memiliki gaya hidup yang mengampuni. Mau tidak mau, suka tidak suka, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Yang kedua, ada satu contoh lagi yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf dengan besar hatinya mau mengampuni saudara-saudaranya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu jalan cerita Yusuf ya. Dari dia masih di rumah, bagaimana irinya saudara-saudara kepada dia, bagaimana perlakuannya kepada Yusuf, saudara-saudara punya perlakuan kepada Yusuf sampai mereka tega menjual Yusuf. Dan akhirnya mereka benar-benar melupakan Yusuf. Mereka tidak mau tahu tentang Yusuf. Mereka sudah benar-benar ya karena kebencian mereka terhadap Yusuf, iri hati yang sangat luar biasa terhadap Yusuf. Jadi mereka benar-benar menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Itu satu hal yang sangat luar biasa, saudara. Kepahitannya, kalau dipikir-pikir, kalau saudara baca, tidak ada ingat-ingatan mereka terhadap Yusuf. Saudara-saudaranya tidak mengingat Yusuf, saudara. Tidak ingat Yusuf. Ya tidak dicatat dalam kitab mereka mengingat Yusuf ya. Artinya benar-benar satu kesengajaan untuk menjauhkan, menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka. Tetapi di kemudian hari kita boleh melihat bagaimana Yusuf dengan besarnya hati mengampuni saudara-saudaranya. Kelegaan dimiliki saudara-saudaranya, kelegaan dimiliki oleh Yusuf. Ini Bapak Ibu, untuk mengalami pertumbuhan dalam hidup gereja Tuhan, kita juga harus punya kemampuan untuk mengampuni. Kita lihat bagaimana menghapus sakit hati yang berkepanjangan. Bagaimana cara menghapus, kita akan masuk ya, bagaimana cara kita menghapus sakit hati yang berkepanjangan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat yang di room ini, mungkin kita sambil memeriksa hati kita. Apa kita punya dendam kepada sesama kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita? Punyakah kita dendam itu dalam hati kita? Punyakah kita kepahitan yang sudah begitu lama mengendap? Dan sampai sekarang kadang-kadang kita sudah nggak sadar kita punya kepahitan nggak, ya kan? Baru ketemu orangnya sudah sudah lama. Sudah lamanya itu tidak ada penyelesaian, tidak ada pengampunan. Satu waktu ketemu orangnya kita ingat lagi, aduh ini orang saya nggak suka. Nah,
Pada waktu tertentu kita tidak ingat. Tapi ketika satu kali ketemu, karena dendam itu masih ada dalam hati, masih tersimpan, belum ada penyelesaian, ketemu dia di 20 mungkin tahun ke depan, baru ketemu. Nah langsung ingatannya langsung ke masa lalu. Hatinya langsung mulai bergelora dengan rasa benci, amarah, dan adakah seperti itu? Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana cara kita menghapus sakit hati di dalam jiwa kita yang sudah merasuk dalam hati kita, yang sudah mengendap, membeku dalam hidup kita. Tentunya kita mau memeriksa diri kita dengan teliti dan jujur. Untuk kita bisa menghapus sakit hati, kita bisa memeriksa diri kita dengan jujur, teliti, dan berjiwa besar seperti yang dimiliki oleh dua tokoh Alkitab tadi. Berjiwa besar. Bagaimana yang pertama? Kita akan lihat yang pertama. Untuk kita bisa menghapus sakit hati dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita mempelajari siapa pembuat sakit hati. Bapak Ibu, mungkin kita boleh ingat-ingat sekarang. Aduh dulu 20 tahun lalu saya disakiti oleh ini. Dulu 20, 30 atau 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu atau 1 bulan yang lalu saya disakiti oleh. Kalau kita mau lihat si pembuat sakit hati, kita boleh belajar dalam Lukas 23. Ini Lukas 23 ayat yang ke-34, mungkin ini adalah salah satu ucapan Yesus ya. Lukas 23 ayat yang ke-34. Saya baca bagi kita semua. Ya, salah satu perkataan Yesus di kayu salib ya, ayat 30. Haleluya. Wah, saya punya Alkitab. 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bagian A saja. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk kita bisa melegowo, untuk kita bisa dengan sukarela mengampuni, kita harus mengenal dulu siapa pembuat sakit hati. Saudara, perjalanan Yesus kita sudah peringatkan. Salah satu 7 perkataan Yesus di kayu salib yang Tuhan ajarkan juga untuk kita miliki dalam hidup kita. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya saudara, apakah orang-orang pada waktu itu, orang-orang Yahudi tahu apa yang mereka perbuat? Tidak tahu. Jadi yang Yesus katakan bukan semata-mata menghibur diri Yesus sendiri. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah kenyataan. Orang-orang itu tidak tahu, kalau mereka tahu itu dia Tuhan, benar Tuhan, mereka akan menyalibkan dia. Saudara. Mereka nggak tahu kalau dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang ampuni mereka, apa yang mereka lakukan itu tidak mereka tahu. Saya dan saudara pun mengenal pribadi yang menyakiti kita. Siapa pribadi yang menyakiti kita? Mungkin boleh berkata ya dia tahu loh apa yang dia perbuat. Haleluya. Tetapi dengan jiwa besar kita pun bisa berkata Tuhan ampuni. Mengampuni dia dan menyadarkan diri kita menyadarkan diri kita bahwa dia tidak tahu apa yang diperbuat. Mungkin di antara kita yang punya kepayatan bilang, dia tahu dia menyakiti saya kok, ya kan? Dia dengan saya, dia dengan segala keberaniannya, teganya dia menyakiti saya, dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan bilang dia tidak tahu. Sebab pada akhirnya ketika dia menyadari, wah Tuhan, saya sudah menyakiti dia dengan sengaja. Ketika dia datang bertobat, minta ampun sama Tuhan, itu dia mengatakan bahwa saya hilang, saya salah, saya berbuat kesalahan karena ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu kebenaran akan mudah untuk melakukan kesalahan. Orang yang tidak tahu kebenaran akan mudah terjerumus. Tapi orang yang tahu kebenaran ini akan berhati-hati. Jadi kita boleh berkata orang yang tidak dalam kebenaran yang menyakiti kita adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan demikian kita dengan mudah untuk bisa mengampuni. Haleluya. Jadi bagaimana cara pertama untuk menghapus sakit hati kita tahu bahwa apa kita katakan mereka nggak tahu. Dia nggak tahu apa yang diperbuat terhadap saya. Saya mengampuni dia Tuhan. Sebab saya tahu saya pun manusia seringkali hilaf. Saya dibawa seringkali saya juga melakukan apa yang saya lakukan menyakiti hati orang. Saya pun menyadari saya terkadang tidak sengaja dalam ketidaktahuan saya, ketidakpengertian saya, tidak pengertian saya.
saya menyakiti hati orang karena saya sudah benar, apa yang saya lakukan benar. Padahal ternyata Tuhan salah. Karena banyak kali saudara, kita boleh mungkin menemukan ada orang yang tiba-tiba datang minta maaf. Dia bilang, maafkan saya ya, ternyata saya salah. Dengan kata lain, pada tadinya sebelum dia lakukan itu, sebelum dia melakukannya, terlanjur dia tahu bahwa dia benar. Jadi dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi pertama, langkah awal untuk kita bisa membuang kepahitan, akar pahit dalam hati kita, kita harus menyadarkan diri kita yang dia lakukan, dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, kita bisa memeriksa hubungan kita dengan si pembuat kepahitan tadi. Bapak Ibu boleh periksa hubungan saudara dengan hal ini. Memeriksa hubungan itu penting saudara. Kadang-kadang saudara kita yang melakukan sakit hati, melakukan kesalahan yang membuat kita sakit hati, membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin ya menderita. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, kakak adik kita, orang tua kita, anak kita. Kita belajar hal yang memeriksa hubungan yang kita sudah miliki dengan dia. Periksa hubungan kita dengan dia. Mari coba kita baca dalam Kolose 3 yang ke-13. Supaya kita dengan mudah bisa mengampuni langkah-langkah yang mungkin kita bisa ambil untuk bisa kita dengan legowo, dengan berbesar hati untuk bisa mengampuni. Kolose pasal yang ketiga yang ke-13. Saya baca bagi kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini dasarnya ya. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita kenal dia karena Tuhan sudah mengampuni kita. Kita harus mengampuni dia. Lalu bagaimana kita bisa lebih memeriksa hubungan ini? Yang mungkin akan mempermudah kita untuk mengampuni. Yang pertama ketika kita dapatkan hubungan kita dengan si pembuat sakit hati, kita boleh periksa daftar kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Daftar-daftar yang menyakitkan kita dan yang membahagiakan kita. Daftar-daftar yang merugikan kita dan yang menguntungkan kita. Sudah boleh catat di dalam buku saudara apa daftar kebaikan dia. Tulis. Kadang-kadang saudara ketika kita menulis daftar, lebih banyak kebaikannya daripada sakit hati yang diperbuat. Sering kita 1000 kebaikan terhapus dengan satu kesalahan. Iya, setuju kan? 1000 kebaikan terhapus dengan satu kesalahan sekalipun fatal. Itu tidak boleh, kita harus jadi orang yang egois dong. Amin. Jadi periksa daftar kebaikan. Bahkan kalau bisa Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, 1000 keburukan, 1000 sakit hati yang dibuat. Kita buat satu perbedaan yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan dunia. Kita warga kerajaan surga, kita menilai semua dari cara Tuhan menilai. Kalau Tuhan mengampuni saudara dan saya, apa kesalahan Tuhan? Coba. Gak ada. Tapi Tuhan tanggung dosa kita. Iya kan? Dia berdasarkan ada kebaikan-kebaikannya walaupun satu. Apalagi kesalahan cuma satu dan 1000 kebaikan. Tuhan tidak punya dasar kita untuk mendapatkan pengampunan. Tidak ada dasar kita untuk buat Tuhan mengampuni kita. Nggak ada dasar manusia. Jatuh dalam dosa, semua puja bibit dosa kok. Tapi Tuhan mau mengampuni saudara dan saya. Jadi memeriksa daftar dari si pembuat sakit hati adalah memeriksa apa yang sudah dia sering lakukan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan sering seperti bagaimana saya hanya menilai satu jemaat Tuhan yang begitu mengurus saya ketika sakit, dan kemudian itu terjadi 13 tahun yang lalu. Satu itu membuat saya tidak bisa untuk tidak mengingat yang itu. Sekalipun banyak hal yang mungkin menyakitkan saya, satu itu cukup membuat saya melumpuhkan segala sakit hati. Bapak Ibu Santo. Haleluya. Jadi kita boleh belajar. Kemudian yang 3, membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Ini penting saudara. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka harus punya gaya hidup mengampuni. Jadi kita harus bangun kemampuan. Tuhan, kalau kita boleh dapatkan diri kita ada orang yang suka mengampuni, orang yang mampu mengampuni, kita akan menyadari, kita akan mendapatkan diri kita ada orang-orang yang kuat. Hanya orang-orang yang kuat yang mampu mengampuni.
Mengapa? Karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu dan saya mampu mengampuni, itu tandanya bahwa Allah, Tuhan lebih kuat berkuasa dalam hidup kita semua. Dia menempati hati kita. Saya mau baca buat kita semua dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa. Kemudian saya buka dalam Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Setiap kita yang dengar punya dasar-dasar firman Allah yang menginginkan kita untuk hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19, mudah-mudahan tidak salah. Haleluya. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ingat ini, Tuhan di sini dikatakan Tuhan melemparkan dosa kita ke tubir-tubir laut. Dasar kita mengampuni adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan ketika Tuhan mengampuni kita dan kita percaya kepada pengampunan itu, maka pengampunan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita pun memiliki roh mengampuni. Maka itu harus menjadi kekuatan kita dan harus menjadi milik kita, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, hiduplah dalam roh, bukan dalam daging. Kalau kita hidup dalam daging, saya percaya tidak satu orang pun yang bisa mengampuni. Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini hidup dalam roh, kita boleh memeriksa bukti bahwa kita hidup dalam roh. Kedagingan kita dilumpuhkan, rasa sakit hati, kejengkelan, amarah, kepahitan kita buang jauh-jauh. Kenapa roh Tuhan bekerja begitu leluasa dalam hidup kita? Roh pengampunan menguasai kita. Membangun kemampuan mengampuni itu adalah orang-orang yang punya usaha. Banyak kali saudara kesan Tuhan. Kita selalu fokus kepada kelemahan kita. Ya saya kan memang begini orangnya. Orang bilang. Kalau saya bilang enggak, ya enggak. Ini kan ada orang-orang yang masih mempertahankan manusia lamanya. Dia masih mempertahankan manusia lama. Kalau saya bilang enggak bisa. Maafkan saya bisa mengampuni. Saya emang gini orangnya dari dulu. Enggak bisa saya berubah. Nah ini adalah orang yang memang tidak mau berubah. Tetapi kalau kita tahu bahwa diri kita sudah diampuni. Ada satu contoh dalam Alkitab firman Tuhan. Katakan ada seorang yang berhutang banyak ya. Apa Ibu sudah tahu ceritanya? Ada seorang yang berhutang kepada seorang hakim. Dia berhutang banyak sekali. Saya lupa berapa nominalnya, yang jelas begitu kita bilang aja 1 miliar, dia berutang 1 M. Tetapi kemudian si hakim atau si pemberi hutang itu membebaskan dari, ya kan. Kemudian si pembuat hutang ini merasa berbahagia. Puji Tuhan, saya dibebaskan dari hutang. Puji Tuhan. Tapi kemudian di satu waktu ada orang yang berhutang kepada dia. Yang sudah hutangnya udah dibebaskan tadi, hutangnya tidak seberapa. Lalu dia mulai memukul, dia memaksa mengembalikan. Ketahuanlah sama si hakim. Akhirnya dia kena balas. Kadang-kadang kita sudah yang sentuhan, kita harus mengerti ini. Kadang-kadang kita seperti itu. Orang mengampuni kita, atau lebih tepatnya Tuhan sudah mengampuni kita dengan dosa yang begitu besar. Tapi untuk kita mengampuni orang itu susah. Jadi harus menjadi gaya hidup. Dalam hidup kita, dia bukti orang yang sudah punya pengampunan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya kita semua diampuni. Tetapi bukti bahwa kita diampuni ketika kita mengampuni orang lain. Jadi saudara punya gaya hidup mengampuni. Punya gaya hidup mengampuni. Bangun gaya hidup. Kita kuat kok. Kita bisa. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus. Yesus bilang sendiri, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri. Aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Kuberikan Roh Kudus kepadamu untuk menjadi penolong engkau setiap waktu. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu hadir setiap saat. Pertanyaan kita, mengaktifkan dia dalam hidup kita atau tidak? Atau kita lebih mengaktifkan kedagingan kita? Haleluya. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dia yang menguasai, mengontrol hidup kita dan kita kuat. Tetapi ini harus dari kemauan kita. Kemauan untuk mengampuni, kemauan untuk melepas pengampunan, kemauan. Firman Tuhan bilang barang siapa. Artinya bahwa pilihan ada pada kita. Jangan bilang, oh saya nggak bisa.
Wah, saya ingin begini anaknya bapak saya memang temperamen, saya memang turunan begini. Tidak bisa, saudara. Saya bilang Alkitab satu untuk semua. Firman Allah satu untuk semua. Dan surga yang kekal hanya punya satu karakter, yaitu orang yang mengasihi. Mengasihi, di dalamnya sudah ada pengampunan. Di dalam surga hanya punya satu karakter, kasih. Karena Allah adalah kasih, maka orang-orang yang pergi ke sana hanyalah orang yang memiliki kasih itu. Jadi bangun karakter mengampuni sebagai bentuk kita sudah terima pengampunan daripada surga. Haleluya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang bebas, Pak. Ini kalau sudah saudara lepas dari kepahitan, orang lain tidak beruntung. Yang beruntung kita sendiri. Ketika kita bebaskan diri kita dari kepahitan, kita beruntung, saudara. Kita maju, kita berkembang, kita tidak punya simpan dendam, kita tidak punya kepahitan. Kita enjoy, kita bahagia, hati kita bersih. Kita menghadap Tuhan dengan tangan yang bersih. Kemudian yang keempat, jangan memberi peluang kepada sakit hati. Nah ini penting. Jangan beri peluang ini orang-orang aneh ya kalau tidak sakit hati, orang aneh. Tapi firman Tuhan bilang jangan beri peluang kepada sakit hati. Saya mau boleh membaca dalam Yakobus 3 ayat 5. Mudah-mudahan ada Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jangan memberi peluang kepada sakit hati, itu seperti api yang menghanguskan kecil, saudara. Dia bisa menghanguskan tubuh, jiwa, dan roh kita. Hanya kita binasa. Sakit hati bisa membunuh karakter rohani kita. Jangan beri peluang. Jadi itu dalam diri kita yang bertindak untuk tidak memberi peluang kepada sakit hati. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saya bisa memilih apa yang perlu disimpan di hati, apa yang perlu dibuang. Amin. Kita yang memilih. Kita bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan akan tolong kalau kita menindakinya. Jangan bilang, Tuhan tolong saya tempat ini. Yang lain keluarkan. Tidak bisa. Kita yang harus berusaha dan Tuhan membantu kita. Haleluya. Buang sakit hati. Jadi peluang untuk sakit hati itu sering ada setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin membangkitkan amarah kita. Tidak bisa kita pilih orang untuk berjumpa setiap hari. Yang jualan di pasar lah, yang ke kantor. Kita tidak bisa pilih orang. Kita tidak bisa pilih mulut. Kita tidak bisa pilih ucapan orang, tidak bisa. Kita akan berjumpa dengan berbagai macam karakter orang di sekitar kita setiap harinya. Namun kita punya hati yang bisa memilih apa yang perlu kita simpan dalam hati kita. Supaya hati kita tetap dalam keadaan yang bersih. Haleluya. Karena firman Tuhan bilang di dalam Mazmur pasal yang ke, apa saya lupa, Mazmur 24 kalau tidak salah, di sana siapa yang boleh datang ke rumah Allah? Siapa yang boleh naik ke gunung Allah? Mereka yang suci hati. Mereka yang suci hatinya. Suci hatinya itu bersih. Tidak menyimpan amarah, kepahitan. Tidak menyimpan hal-hal sampah-sampah duniawi. Sampah-sampah kebencian. Ini penting sekali, saudara. Untuk datang kepada Bapa, haleluya, kita perlu hati yang bersih. Jadi jangan beri peluang. Efesus 4 yang ke-26. Kita baca Efesus 4 yang ke-26. Haleluya. Dan Tuhan berkata demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Haleluya. Jadi kita boleh marah, kita boleh sakit hati, tapi jangan simpan. Kita ini manusia loh, bukan robot. Sekali orang sakit, orang maki kita, orang bentak kita, ini sakit langsung hati kita langsung bereaksi, marah dan sakit. Iya kan? Karena kita bukan robot, pasti. Tapi ingat, sekali kita ingat siapa kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang mau tidak mau, suka tidak suka harus hidup dalam kebenaran. Kita harus ingat terus status kita sebagai orang-orang percaya, sebagai warga kerajaan surga. Kita terus ingat, kita bukan orang dunia yang liar, yang tanpa kontrol. Kita adalah warga kerajaan surga yang dikontrol oleh Tuhan, yang hidup di bawah kontrol. Kita minta supaya dikontrol. Jangan sampai kita sendiri mengharapkan tidak dikontrol, saudara. Jadi boleh kita marah ya, marah itu natural ya.
Marah anak kita, suami kita, istri kita bikin marah, tetangga kita, saudara kita bikin marah. Itu marah, boleh. Tapi kenapa bilang jangan sampai matahari terbenam? Karena kalau sudah matahari terbenam sudah satu hari, itu sudah mengendap di hati kita, sudah tersimpan, sudah tidur malam, bangun pagi masih ingat. Apalagi suami istri Bapak Ibu. Satu kamar. Nah, tidur satu kamar. Ini rugi banget, ya kan? Saya bilang sama jemaat Tuhan, suami istri kalau udah berantem simpan sampai malam, otomatis ya kalau masih tidur bareng-bareng puji Tuhan, walaupun belakang-belakangan ya masih penting tidur bareng belakang-belakangan. Tapi kalau tidur pisah kamar tuh, nah, ya enggak kayak nih. Waktu tidur pisah kamar, iblis datang kepada istri di kamar depan tuh, suami di kamar belakang. Yang di kamar depan ada iblis betino, iblis lanang. Yang ke lanang itu bahasa Palembang ya, maaf saya pakai bahasa Palembang. Yang di kamar depan itu iblis betina sama lanang sama aja. Betina kalau orang Palembang itu betina perempuan. Maaf. Agak lucu sih, betina itu harus ayamnya yang betina. Tapi kalau orang Palembang betina itu perempuan. Jadi kalau istri tidur di kamar depan, di situ ada iblis datang. Dia mulai ingatkan masa lalu. Ya kan kemarin suami begitu toh. Nah, di belakang juga iblis bekerja juga di suami. Ya istrimu memang gitu kok. Kok tuh masih sabar banget sama istrimu? Salahmu sendiri kok laki-laki ganteng kok masih laku. Siapa suruh kan? Di istri pun iblis datang dengan segala macam suara. Itu sudah pasti. Makanya kalau sampai malam itu rugi sudah. Dan pada waktu bangun pagi, istri kembali mulai mengingatkan sesuai yang diingatkan iblis tadi. Dan suami kembali ingatkan lagi, saling mengingatkan. Di dosa yang sudah diampuni 20 tahun yang lalu, terungkit kembali. Itu pekerjaan iblis. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau orang percaya sudah tahu cara kerja iblis, kata firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis karena kita tahu maksudnya. Maksudnya apa? Membunuh, membinasakan, mencuri kebahagiaan, membinasakan rumah tangga, menghancurkan ekonomi, menghancurkan masa depan kita. Jadi bangun, kita jangan memberi peluang kepada sakit hati. Karena sakit hati seperti api tadi membakar, hangus, dan akhirnya tidak tersisa apa. Malam hari ini kalau kita punya itu, mari kita bangun kebiasaan untuk mengampuni. Jangan beri peluang di dalam hati. Jangan beri peluang kepada iblis ya. Artinya kita simpan dalam hati kita. Jangan tunggu orang yang simpan. Kita yang memilih untuk simpan. Haleluya. Buang yang tidak penting. Buang sampah supaya kita miliki damai sejahtera. Kemudian kami melihat ke depan. Filipi 3 ayat yang ke-13. Kita melihat ke depan kepada janji Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Belakang itu banyak sekali kekurangan. Banyak sekali sakit hati di belakang. Banyak. Lihat ke depan kepada janji penyertaan Tuhan yang sempurna. Filipi ayat 3 ayat 13. Saya baca bagi kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, pandang ke depan. Tadi jam 2 jam tadi suami kita buat kesalahan. Segera mengampuni. Jangan tunggu-tunggu. Kemarin itu sudah hari kemarin. Hari sudah di belakang namanya, sudah di belakang. Pandang ke depan, jangan simpan. Segera buang, saudara. Lari-lari kepada tujuan, kepada panggilan surgawi. Hadap ke depan, jangan hadap ke belakang, saudara, di belakang. Hanya ada masa lalu. Kemudian jangan kompromi. Amin. Kalau kita sudah memberikan kesempatan kepada iblis, kita sudah kompromi dengan niatnya iblis, kita sudah kompromi dengan rencananya iblis. Dan kalau demikian, siap-siaplah dengan kerugian besar dalam hidup kita. Saya baca dalam Matius 6 ayat yang ke-12. Kalau kita sudah beri kesempatan kepada iblis berkompromi dengan dia, maka bersiap-siaplah untuk sebuah kehancuran. Haleluya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini ya, jangan kompromi ya. Jadi kalau kita mau kita diampuni, kita pun mengampuni. Kalau kita mau hidup kita bahagia, membahagiakan. Jadi kalau kita mau kita diampuni, kita harus mengampuni. Tidak bisa kita minta persetujuan Tuhan. Ada satu lagu yang saya suka, lagunya begini Bapak Ibu. Ini saya sudah sering sampaikan, saya tahu kalau Bapak Ibu di sini mungkin punya pemahaman tersendiri. Tapi ini yang saya renungkan ada lagu begini.
Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, itu kan. Itu satu lirik saja. Ampuni. Coba saudara renungkan kata. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Ini meminta Tuhan untuk menyetujui dia karena dia tidak mampu mengampuni. Ampuni bila saya nggak bisa mengampuni dia, Tuhan. Ampuni saya. Wah, kasih Tuhan sebesar itu. Tapi Tuhan bilang harus mengampuni. Mau tidak mau. Jangan kompromi. Tidak bisa, tidak diizinkan Tuhan untuk berkompromi. Gereja Tuhan, saya selalu bilang, orang Kristen, orang percaya, gereja Tuhan tidak ada celah yang Tuhan buat untuk sebuah dosa sekecil apapun. Tuhan tidak mau ada kesempatan sekecil apapun untuk sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Tidak ada, walaupun bilang bohong kecil, bohong besar, oh ini itu. Tidak. Yang Tuhan mau adalah kebenaran, tetaplah kebenaran. Tidak ada peluang, tidak ada celah. Sebab itu Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, bahkan kasihi musuhmu loh. Jadi bagaimana dengan lagu? Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Sementara firman Tuhan bilang, ampunilah bahkan mereka yang menganiaya kamu, engkau juga berdoa bagi mereka. Jadi tidak ada celah yang Tuhan berikan kepada kita untuk bilang tidak bisa mengampuni Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Tuhan tahu kekurangan saya. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas sudah bilang kepada kita. Bahkan orang-orang yang menganiaya kita, kita berkati. Berkati dan jangan mengutuk. Tidak ada celah, saudara. Itulah kekudusan, kemurnian Alkitab. Itulah kebanggaan saudara saya menjadi pengikut Tuhan. Yang kudus, yang suci Tuhan ajarkan. Yang terakhir, haleluya, kita segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh iblis. Jadi kepahitan saudara dan saya itu adalah pekerjaan si jahat. Kita catat ini. Setiap kepahitan yang ada pada saudara dan saya hari-hari ini, itu adalah jerat iblis. Itu adalah cara iblis untuk menjerat kita. Nah, ini kesadaran harus kita bangkitkan. Wah, saya sama ini marah-marah, berarti itu cara iblis rupanya. Saya sudah terjebak oleh iblis. Nah, malam ini kita sadari bahwa kita segera keluar dari jerat iblis, jerat kepahitan, jerat tidak mengampuni. Itu adalah cara iblis yang menjerat kita untuk masuk kepada kehidupan yang tidak bahagia. Sebab hanya orang yang mengampuni adalah orang yang bahagia. Filipi 4 ayat ke-7 ayat yang terakhir saya baca. Bagian terakhir Filipi 4 ayat 7. Halo. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Supaya kita dapatkan ini, damai sejahtera yang dikatakan firman Tuhan melampaui segala akal, maka jangan beri kesempatan kepada iblis. Segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat oleh iblis, yang menjerat kita sehingga kita tidak bahagia, yang hanya membuat kita hancur, membuat kita berantakan, membuat hidup kita kacau. Tapi malam hari kita sudah dengar firman Tuhan ya. Bagaimana cara kita untuk keluar dari kepahitan? Yang pertama tadi adalah kita mengenal, haleluya, siapa pembuat sakit hati. Kita sudah kenal. Kedua, kita memeriksa hubungan apa antara kita dengan si pembuat sakit hati. Yang ketiga, kita membangun kemampuan untuk bisa mengampuni dari diri kita sendiri lewat pertolongan Tuhan. Kemudian yang keempat, jangan memberi peluang kepada sakit hati untuk menguasai. Kita punya keberanian, kita punya kekuatan untuk menolak sakit hati itu menetap dalam dada kita. Karena firman Tuhan bilang, sakit hati menetap dalam dada orang bodoh. Kemudian lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Jangan kompromi dan segera keluar dari jerat kepahitan yang dibuat iblis untuk menjerat kita semua. Puji Tuhan, amin. Buat firman Tuhan, saya kembalikan kepada host, kepada Kakak Yani. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk kita belajar mengampuni. Sebagaimana kita berdoa Amin. di dalam doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kalau kita tidak bisa atau tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Sebab itu biarlah kita belajar untuk mengampuni, saling mengasihi satu sama yang lain,
kalau mengasihi teman kita pasti oke. Tapi yang dimaksud di sini adalah mampukah kita untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mampukah kita melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita? Mari lewat firman Tuhan pada malam hari ini kita periksa hati kita. Apakah kita benar-benar sudah mengampuni? Maka kalau kita sudah benar-benar mengampuni setiap kesalahan dan setiap pelanggaran-pelanggaran kita, pasti sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi Tuhan, terima kasih Tuhan berkati Bunda Zena yang sudah melayani kita pada malam hari ini, yang sudah memberkati semua kita yang hadir lewat firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan bukan kita hanya dengar, tetapi biar kita praktekkan dalam kehidupan kita, di dalam kita mengiringkan Tuhan. Puji Tuhan, Bunda Zena, doa syukur firman dulu. Oke, kita berdoa ya. Kita masuk dalam doa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami bersyukur kepada firman-Mu. Kami tahu ini yang Engkau mau bagi kami. Supaya kami memiliki kebahagiaan itu. Supaya kami dapatkan kebahagiaan. Damai sejahtera itu boleh kami miliki dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Ini yang Kau mau supaya kami melepaskan hati kami dari segala kepahitan, akar pahit. Dan hidup kami boleh menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Kebahagiaan dalam dunia boleh kami miliki sampai di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan mampukan kami Tuhan. Roh Kudus yang manis boleh menetap dalam hidup kami. Memampukan kami, menyadarkan kami betapa ruginya ketika kami menyimpan kepahitan. Dan biarlah kami boleh dengan keberanian, dengan tindakan mau mengampuni dan menyimpan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam hati kami. Hati kami boleh bersih, dan dengan demikian kami bisa menghadap Engkau ya Bapa dengan kekudusan yang Engkau inginkan. Sekali lagi ya Tuhan, kalau terdapat dosa dalam hidup kami, terdapat kepahitan dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami malam hari ini, dan kami rindu, kami mau hidup terbebas dari kepahitan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati. Tadi pas saya lihat itu tema menghapus sakit hati, saya langsung bercanda dengan Bunda Zena. Ini tentang hati nih, kalau mau bicara tentang hati, luar biasa ya. Karena Tuhan melihat hati kita. Memang terkadang kalau ada orang yang datang bikin kita emosi, otomatis langsung seperti Bunda Zena tadi bilang, ya jelas kita akan marah. Tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam Efesus boleh marah, tetapi jangan sampai matahari terbenam. Dan kita diajarkan atau diingatkan lagi supaya kita tetap bisa mengampuni setiap kesalahan yang orang perbuat dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sempat marah, kita belajar untuk jangan sampai matahari terbenam. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan berkati, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat oleh Pastor Dr. Saud, dan kita akan angkat satu pujian penyembahan.